Stefani Pais. Saya Adel Syafris Kifayat. Saya Jamie Kevin Ferdinandus. Kami akan membuat video wawancara tentang negeri HTW kecil. Ikuti kami terus. Yang mana katong mengganggu waktu sedikit, katong dari SMK Negeri 6 Ambon, katong mau buat tugas tentang wawancara sejarah negeri HTW kecil. Yang pertama katong mintanya dari mana asal usul nama negeri HTW kecil. Negeri HTW kecil itu negeri adat yang ada di Kecamatan Sirimau. Negeri HTW kecil ini pada awalnya para Jati berasal dari Tuban. Itu datang ke Maluku, di mana ada seorang perempuan itu Dimas yang bertunangan dengan Ratu Indonesia, dan pada waktu itu mereka mendiami daerah Ambon tapi di negeri Soya. Tapi waktu berselang waktu, anak daripada mereka, anak perempuan, jatuh cinta dengan putra dari Raja Soya pada saat itu. Tapi Raja Soya tidak menyetujui mereka, maka mereka diusir dari sekolah dan mereka melakukan perjalanan turun ke bawah, dan di situ terjadi peperangan antara para Jati itu dan orang-orang dari Soya. Maka mereka menyelam di tempat ini, dan di situ ada 7 orang bersaudara, di mana 3 orang mendiam di tempat ini dan 4 orang menyeberang ke seberang lautan yang sekarang mengenal ada mati di ada buka dan di besar. 4 orang menuju ke sana untuk mencari bantuan, dan pada saat itu ketiga orang yang dikenal di sini menanti untuk kedatangan saudaranya yang di tempat itu yang mencari bantuan. Tapi pada saat itu mereka waktu itu masih ada di pesisir pantai di sekitaran yang sekarang masih bawah dataran Tampari. Itu mereka menemukan orang-orang dari suku Mesir. Nah, dari situ mereka membantu laki-laki di sini melakukan peperangan dengan negeri Soya. Dan yang keempat itu pergi ke seberang, mereka menetap di yang sekarang disebut negeri HTW besar. Pada dalam perjalanan mereka bertemu dengan orang Haria, pasukan dari Haria yang waktu itu membawa logistik atau bantuan makanan untuk membantu, dan hubungan itu terjalin sampai saat ini antara Indonesia dan HTW kecil menjadi Piladadong, dan Haria dan HTW kecil menjadi Gelapra sampai sekarang ini, yang mana ada dulu sekarang ini ada di Malilu, rumah ada di HTW kecil. Tapi pada awal mulanya itu dia berada di gunung yang disebut Gunung Malinta, di mana bentuk daripada Bayu atau tempat terbentuknya suatu negeri itu digadai dengan penumpukan batu atau disebut batu karangan atau batu pemain. Sampai sekarang ini masih ada, dan kalau ada ritual adat itu selalu dilakukan di sana. Dan di tempat ini juga maka dibentuk bangunan Bayu yang sekarang ada di sini sebagai balai pertemuan untuk adat yang ada di HTW kecil. Setelah lakukan peperangan
bagian gunung yang letaknya dikenal dengan nama Gunung Manita. Itu sampai sekarang ini makanan Betawi dan disebut dengan hati kecil, tapi yang artinya pandai dan berani. Jadi hati kecil karena tidak orang menekani tempat ini. Kalau hati besar itu tidak saudara, itu adik daripada dan hati kecil. Dan di sana 4 orang maka disebut hati besar. Di sini moyang atau dapurnya 3 orang itu disebut hati kecil. Maka sampai sekarang jadi negeri hati kecil. Kapan didirikan dan Indonesia? Pada saat ada Portugis masuk ke Pulau Ambon. Dan kami Pulau berdiri dan diberikan oleh Latu Ukuran Parelusi. Di negeri Hati Kecil ada 2 soal yaitu dan makanan biasa. Ada juga suara-suara pendatang tapi seperti orang-orang yang mendiami sekarang ini yang tinggal di daerah itu suara pendatang. Apa tradisi dan budaya yang masih dipertahankan oleh masyarakat negeri ini? Kalau mau bilang tradisi atau budaya di sini masih saat ini dilakukan yaitu ritual adat. Kalau ada momen-momen atau acara-acara adat yang berlaku atau berlangsung di daerah negeri ini seperti itu di bulan Juli itu panas gelap itu dilakukan acara adat. Ada juga untuk pemilihan kepala pemerintah di tahun sekarang dilantar, tapi kalau dengan bahasa Maluku namun di sana Baraja atau Latu itu diadakan musyawarah secara matang, dan pelantikan itu juga dilakukan secara pelantikan adat dan pelantikan pemerintah. Dan sebuah negeri adat itu boleh dikatakan negeri adat jika dia memiliki baik, bahkan ada juga sejarah dan bahkan juga yang batu kamal atau kaham. Berikut apa sumber daya alam yang ada di negeri ini dan bagaimana pengelolaannya? Sumber daya alam di sini kalau bilang untuk hutan atau ini memang sekarang sudah mulai menghilang ya, karena pemukiman sekarang sudah ada banyak pemukiman. Dan kalau untuk laut sudah mulai berkurang juga ya, karena kondisi sekarang ini ada dengan berbagai macam teknologi atau zaman modern sekarang ini banyak, jadi pada umumnya banyak itu orang yang sudah ada juga memiliki pekerjaan yang orang bilang pekerjaan tetap bukan pekerjaan tidak tetap. Bagaimana sistem pemerintah negeri ini pada masa lalu? Sistem pemerintahan pada masa lalu dijalani sesuai dengan pemerintahan yang berlaku, tapi mengikuti peraturan yang berlaku pada umumnya tuh dari pemerintah daerah sampai pusat. Jadi pemerintah di sini
mulai selalu waktu dengan masa pemerintahan selama memakai jangka waktu yang bisa saja ada yang 7 sampai 10, ada yang kurang daripada masa jabatannya, dan itu berganti antara yang masa pemerintah sekarang ini dipimpin dari Ketua Pemerintah Ketua Kementerian, yaitu Bapak Jenderal Yosi. Peristiwa apa saja yang pernah terjadi di negeri? Kalau aku bilang peristiwa yang terjadi di negeri ini, kalau mau lihat di sini, ini negeri hati kecil, tapi ada juga desa Galangan, di mana menjadi satu, yaitu menjadi satu Jakarta, Gratik. Adik-adik mungkin mama papa, tapi oma opa dong pasti tahu. 50 itu terjadi air turun naik, yang mana kalau mau bilang sekarang ini kalau bahasa yang ilmuwan atau bahasa kerennya itu dikatakan tsunami. Dulu itu ada rumah air turun naik, yang mana kalau ketemu ada dong, ada sering-sering dengar lah banjir Galangan. Itu tercipta dari peristiwa dan kejadian terjadi di pinggirnya PJ, bahkan desa Galangan, di dalam jemaat ini. Dan ya, peristiwa orang bilang manusianya seperti tahun-tahun 99 ya. Kalau mau bilang peristiwa atau momen acara mengenai negeri ini, pasti ada acara adat di kita saja, panas galah dan pemilu. Apa warisan budaya yang ada di negeri? Warisan budaya saya melihat ini dia punya yang bilang semua sebagai hanya atau contoh ornamen yang ada melihat sini, itu bukti bahwa di sini juga ini negeri adat yang mana ada batu pamali atau keramat, aku bilang itu sebagai simbolis yang ada di depan ada sekarang ini. Bagaimana warisan budaya tersebut dipertahankan dan dikembangkan? Di zaman sekarang ini yang mau tidak mau sebagai negeri adat harus tetap menjaga melestarikan budaya, ya, dan harus terapkan pada generasi-generasi yang mendatang. Itu contoh kalau sama tadi yang kita bilang selalu kalau ada acara-acara adat, pasti kita selalu jalankan apa yang orang tua atau leluhur itu lakukan, yang selalu terapkan itu, selalu jalankan itu jika ada peristiwa atau acara-acara yang berkaitan dengan acara adat. Nah, dan itu kadang ini cuma berlaku pada turunan atau generasi penerima yang selalu menjaga warisan budaya. Tapi untuk sekarang ini ketua di Hati Pikir ini ya sekarang perintah di Beperaja di sini Josias Johan Mulyadi sudah perintah dari 2007 ke 2013 lanjut ke 2019 stop berproses untuk pemilihan untuk proses angkatan Raja Baru. 2022 diangkat lagi sampai 2028 dan diangkat Undang-Undang Nomor 3 tahun 2024 tentang perpanjangan masa jabatan sebagai revisi dari Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 itu di pertambahan 2 tahun. Nah, ini berarti selesai di tahun 2030. Peristiwa apa saja yang pernah terjadi di negeri ini? Kemudian peristiwa banyak, ya. Ya kalau karena itu bersama dengan Kalala tahun 50, Oktober tahun 50, ya. 50 tahun kemudian konflik kemanusiaan, ya, kerusuhan, ya, itu kejadian. Tapi kejadian masa lampau itu
terjadi hubungan cinta antara anak muda, ya, Hendrik Elsina Muriani pacaran dengan Pelogari Hatta di Soya karena terjadi sesuatu hal yang entah gimana, terjadi perang. Hati kecil perang di Soya, hati kecil minta bantuan dari ini Ria, ya. Artinya ketika perang itu hati kecil tersesat sama orang 5 soa dan 3 soa lari ke sebelah cari bantuan, yang disebut sekarang hati besar. 2 soa sekarang tinggal sini, hati kecil. Tapi hati kecil yang hati besar itu oleh kakak, cuma yang kakaknya adik. Hati besar kan dia adik, hati kecil dia kakak. Kemudian apa yang rencana pengembangan negeri ini untuk masa depan? Pokoknya semua kepala desa atau raja di negeri itu berkewajiban untuk mensejahterakan warga masyarakat, ya. Dia harus mempunyai program yang betul-betul sejalan dengan keinginan kebutuhan, tuh, ya, kebutuhan yang negeri. Artinya menjaga atau punya batas-batas wilayah, karena sekarang antar desa dan negeri ini lain ada lain caplok lain ke wilayah yang ini bukan punya, setelah kerusuhan bilang ini punya, jadi yang paling utama adalah penentuan batas wilayah dengan negeri atau desa tetangga, ya, lalu menjalin hubungan yang baik dengan setiap desa negeri, karena kalau kita hidup baik atau biarkan atau hidup sering rukun pasti kesusahan, entah pertikaian kah seperti apa kan. Yang terakhir, apa warisan budaya yang ada di negeri ini? Bagaimana warisan budaya tersebut dipertahankan dan diperkembangkan? Iya, warisan budaya ketemu dulu punya Ubeliu ada di yang tadi bilang pertama di Gunung Lintang, sekarang sudah Ubeliu di yang kemarin Pidi. Itu belum salah satu ciri khas perseratan dari negeri adat. Di sana punya betuanan, punya Ubeliu, punya mata rumah, ya, punya tradisi adat yang lainnya. Itu Ubeliu dipertahankan dan ketemu negeri tua yang ada di atas. Pada saat orang tetua nenek moyang pertama di Gunung Lintang, sekarang ada disebut dengan nama keramat. Itu yang kita perlu lestarikan sampai saat ini, lalu mengembangkan tradisi hormati orang tua, takut Tuhan, hormati raja. Mungkin itu saya Iya.